Pada tahun 2624, di Akademi Kedua Kota Lijiang, terlihat semua orang berkumpul untuk mencoba peruntungan mereka di upacara perubahan job. Luo Heng, Kepala Akademi Kedua Lijiang, mulai menyampaikan pidato penyambutannya. Perubahan job pertama akan menentukan nasib seseorang di masa depan. Kita harus mempertimbangkan banyak hal sesuai dengan situasi sekarang ini dan jangan asal-asalan dalam memilih perubahan job tersebut. Job seperti fighter, summoner, dan mekanik membutuhkan banyak sumber daya, jadi orang dengan latar belakang biasa-biasa saja akan sulit menanggungnya. Para peserta tampak sangat bersemangat dan mereka berbincang-bincang dengan rekan-rekan mereka, tidak sabar menunggu giliran mereka. Salah satu peserta berbicara, "Aku harap aku bisa berubah menjadi berserker nanti. Saat terbangun, aku bisa berubah menjadi mesin pembunuh binatang buas." Hahaha. Orang di sampingnya juga berkata, "Kalau aku ingin berubah menjadi pharmacist." Dan seorang peserta berambut ungu menimpali percakapan mereka, tidak punya ambisi. Kau takut mati ya?" Flashback beberapa tahun yang lalu, ada sebuah permainan realitas virtual bernama Eternal yang muncul di dunia ini. Pengalaman yang baru dan sensasi bertarung yang luar biasa membuat orang-orang ketagihan, sehingga banyak yang bergabung ke dalam Eternal. Sampai suatu hari, ada petir yang menyambar perkotaan dan di atas langit terlihat naga-naga yang muncul bersama dengan monster pengguna pedang dari sebuah portal. Akibatnya, luas permukaan bumi bertambah ribuan kali lipat, banyak tempat rahasia dan salinan yang muncul, dan binatang buas serta ras asing mulai meneror warga kota. Game Eternal yang sering dimainkan ternyata bertumpang tindih dengan dunia nyata. Sehingga sekarang, setiap orang bisa meningkatkan kekuatan diri dengan naik level dan perubahan job seperti dalam game, tapi di dunia nyata. Para manusia sekarang bisa melawan binatang buas dengan kekuatan yang mereka dapatkan sebelumnya. Nama saya Yoyi, MC kita. Setahun lalu, aku datang ke dunia ini. Aku belum sempat menyesuaikan diri dengan identitas baru dan saat ini kami berkunjung ke pemakaman ibuku. Ia sudah meninggal dunia dan sekarang tinggal aku dan adikku, Yoyun. Adikku terkena penyakit aneh yang tidak bisa disembuhkan oleh para dokter biasa dan hanya priest level rendah yang bisa mempertahankan hidupnya. Kami sangat miskin sehingga aku terpaksa menjual rumah dan meminjam uang dari kerabat untuk menyelamatkan adikku. Tapi ini hanya sementara. Jika penyebabnya belum ditemukan, maka Xiao Yun sewaktu-waktu bisa dalam bahaya yang bisa merenggut nyawanya. Biaya obat semakin lama makin tinggi, dan penghasilanku dari pekerjaan sampingan tidak cukup untuk menutupinya. Kali ini, aku harus berubah menjadi job fighter untuk menghasilkan banyak uang agar bisa membawa Xiao Yun berobat ke priest level tinggi. Seorang instruktur menyampaikan kepada semua peserta, upacara perubahan job segera dimulai. Nanti saat nomor siswa disebutkan, segera berdiri di lingkaran sihir secara berurutan. Sang instruktur itu adalah seorang jobdesk mage dengan level 24. Instruktur memulai mengaktifkan lingkaran sihir untuk para siswa melakukan perubahan job. Sihir itu sangat kuat, membuat para siswa terpesona. Li Xiangyang, wali kelas 5, memanggil para muridnya untuk segera masuk ke lingkaran sihir. Nomor 1, Zheng Cheng. Hadir, Pak. Jawab Zheng Cheng dan bergegas masuk untuk memulai perubahan job. Yoyi menyaksikan hal tersebut lalu bergumam, "Mulai." Para peserta menunggu dengan antusias untuk melihat job apa yang akan didapatkan Zheng Cheng. Dalam upacara perubahan job, hanya akan muncul 3 job yang paling cocok untuk perubahan mereka.
Di dunia ini, di mana binatang buas merajalela, makhluk jahat mengamuk di mana-mana, membuat job desk fighter lah yang paling berguna dan paling dihormati karena bisa bertempur di garis depan melawan musuh. Sebaliknya, job sehari-hari memiliki status yang terendah. Nampak Zheng Cheng tertunduk lesuh dan berkata dengan kesal, "Sial, tidak ada satupun job fighter untukku. Nasib ini terlalu buruk." You Yi bergumam lagi, menurut probabilitas tahun-tahun sebelumnya, setengah dari kelas kita seharusnya bisa berubah menjadi job fighter. Dari 3 job ini, yang memiliki potensi pengembangan terbaik mungkin hanya Mage. Sekarang akhirnya tiba juga giliran. Sekarang giliran You Yi. Teman-teman sekelasnya menyemangatinya. Ketua kelas, semangat. Aku mendukungmu. You Yi melangkah maju sambil bergumam, prestasi belajar dan nilai atribut bukanlah faktor penentu perubahan job seseorang. Segalanya belum ditentukan, kita semua berpotensi. Teman-temannya berkata, ketua kelas memiliki prestasi belajar yang bagus dan atribut yang kuat, pasti dia akan bisa berubah menjadi job yang bagus. Sementara itu, Tang Tianjun, wali kelas 6, bertanya kepada Li Xiangyang, wali kelas 5, "Lao Li, bagaimana kelas kalian? Ada berapa yang berubah menjadi job fighter?" Li Xiangyang menjawab, "Baru 16 orang." Tang Tianjun mengejek, "Kelas kami sudah punya 21 job fighter dan juga 1 job langka. Indikator penilaian tahun ini langsung penuh." Li Xiangyang hanya bisa mengerutkan kening mendengar ejekan itu. Semua orang menatap You Yi yang melakukan proses perubahan job. Ia memejamkan matanya menunggu hasil apa yang akan diterima. Tiba-tiba, kalung yang ia pakai bersinar terang dan mengeluarkan cahaya seperti api. You Yi terkejut. Ini. Sistem menampilkan peringatan di layar monitor. Mendeteksi energi sistem. Sistem sedang diaktifkan. Pemuatan selesai. Sistem bantuan job terkuat telah diaktifkan. Paket pemula, bakat S Holy Angeles Protection, apakah Anda ingin menerimanya? You Yi yang menyaksikan itu kaget. Sistem? Setelah melihat lagi, ia menyadari bahwa ini memang sistem sungguhan. Kalung yang ia beli di pasar loak di kehidupan sebelumnya ternyata adalah harta karun yang mengaktifkan sistem ini. You Yi bergumam, kalung ini sangat tepat waktu. Sistem menampilkan pesan, Holy Angeles Protection SI, afinitas cahaya meningkat signifikan, semua efek skill cahaya dan Holy berlipat ganda. You Yi tersenyum cerah, di dunia ini, bakat berurut dari F hingga S, semakin tinggi levelnya, semakin baik pula efek peningkatannya. Yang lebih penting, ada hubungan besar antara 3 profesi yang dapat dipilih dan bakat dalam upacara perubahan job ini. Orang-orang yang melihat You Yi bertanya-tanya, apa yang sedang dilakukan You Yi? Kenapa dia tampak bingung? Apa dia tidak bisa berubah job? Tiba-tiba, sinar muncul dari langit dan menyinari tubuh You Yi. Semua orang kaget. Instruktur berkata, "Ini adalah fenomena perubahan job?" Instruktur lainnya menjawab, "Tidak, ini adalah fenomena kebangkitan suatu bakat." Seorang malaikat perempuan bersayap 6 turun dengan anggun menuju You Yi. Dan disaksikan langsung oleh semua orang. Malaikat itu berkata, "Cahaya adalah keyakinanmu, sumber kekuatanmu. Dengan dukungan keyakinan, cahaya suci akan melindungimu dan membakar semua kejahatan." Dan aku, malaikat itu kemudian berubah menjadi cahaya dan masuk ke tubuh You Yi. Juga akan selalu melindungimu. Setelah itu You Yi pun berteriak kesakitan saat menerima kekuatan tersebut. Sistem menampilkan 3 job desk di depan You Yi. Mage, Holy Priest, dan Paladin.
Semua orang yang dari tadi menyaksikan Youyi merasa tak percaya akan apa yang mereka saksikan. Si botak pun berkata sambil memegang kepalanya mendapatkan bakat baru dalam upacara perubahan job. Keberuntungan ini melawan langit. Seseorang di dekat gadis pun juga ikut berkata sumpah Holy Angel as Protection, ini adalah bakat baru dari Youyi? Orang lain juga ikut menimpali wow. Job apa ini? Aku belum pernah melihatnya. Seorang siswa yang di dekat Guru Li pun bertanya kepadanya, Guru Li, apa lambang 3 jobnya? Guru Li? Guru Li pun akhirnya terbangun dari kagetnya dan berkata ya itu adalah hidden job. Youyi sedang berpikir Light Mage, Holy Priest dan juga Paladin jadi apa yang harusnya aku ambil? Light Mage adalah job output murni. Meskipun outputnya meledak, tetapi skill bertahan hidupnya tidak banyak. Holy Priest memiliki lebih banyak skill bertahan hidup, dan juga dapat menguasai skill seperti kebangkitan, tetapi kekuatan tempurnya sendiri terlalu buruk. Sedangkan Paladin adalah profesi serba bisa dengan kemampuan yang lengkap, dapat menahan, menyembuhkan, dan menyerang. Meskipun tidak ada yang istimewa, tetapi ada bakat keakraban cahaya yang melekat padanya. Jadi sebaliknya, ini adalah yang paling cocok untukku. Sambil menekan pilihan jobdesk Paladin pada monitor. Paladin yang dari tadi duduk sekarang berdiri dengan gagahnya. Paladin itu rendah hati, jujur, berani, penyayang, dan bertanggung jawab serta melakukan hal-hal yang mulia. Wow! Mengejar keadilan dan kebenaran seumur hidup, inilah Paladin. Siluet Paladin di depannya pun berubah jadi cahaya dan mendekati Zoe lalu masuk ke tubuhnya dan menyatu. Jreng-jreng monitor pun memberitahu selamat, Anda telah berubah profesi menjadi seorang Paladin. Youyi pun sekarang memakai armor Paladin dan terlihat luar biasa dan berkata akhirnya. Wow, tampaknya petualangan Youyi baru saja dimulai. Tantangan apa lagi yang akan dihadapi Youyi? Akankah ia berhasil menyelamatkan adiknya? Jangan lupa untuk menyaksikan chapter berikutnya hanya di channel Gilbert Wasim. Pastikan kalian like, comment, dan subscribe untuk mengikuti kisah seru lainnya. Oh, dan satu lagi, siapa tahu di next chapter Youyi bakal dapet job jadi chef. Lumayan buat masak nasi goreng spesial. Hahaha, menarik untuk dinantikan bukan?